Di sini saya akan membuat dan menjelaskan kode codingan dari soal-soal ini. Sebenarnya di sini saya membuat sebuah file yang saya satukan dalam satu folder. Di sini ada doctype HTML. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Tag HTML adalah tag yang menggambarkan awal dari dokumen HTML dengan atribut lang n. Ini menentukan bahasa utama dalam dokumen. Tag head adalah bagian kepala dari dokumen HTML yang berisikan meta char sheet. Ini untuk menginformasikan browser bahwa karakter yang digunakan ini adalah dengan banyak karakter dan banyak bahasa. Selanjutnya meta name viewport content width. Ini adalah tag yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman pada perangkat bergerak dengan lebar layar sesuai dengan lebar perangkat dan zoom awal. Selanjutnya ada tag title. Di sini saya membuat judul dengan judul Susu Murni Nasional. Tag link rel style /have soal 1.css type text /css. Ini adalah tautan ke berkas CSS yang nantinya akan digunakan oleh halaman ini. Tag body. Ini adalah tag elemen utama yang berisi konten yang akan ditampilkan di halaman web. Div class header box. Ini adalah kotak header dengan class header box yang berisi judul halaman. Dan ada div class content box. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu left box dan right box. Di sini saya membuat div class left box. Ini adalah bagian kanan kiri dari yang berisi teks dan tautan, di mana saya membuat Susu Murni Nasional dengan heading 2 dan digaris bawahi. Selanjutnya di bawahnya ada lorem ipsum. Ini saya membuatnya dengan bentuk paragraf. Dan tag harf soal 2.html ini adalah tautan yang mengarahkan ke halaman soal 2.html yang akan dibuka dalam tab baru nantinya. Dan div class right box ini adalah bagian konten kanan. Sebelumnya tag harf target self ini dengan baca lebih lanjut ini nantinya akan berbentuk seperti tautan yang nantinya ketika diklik dia akan menuju ke soal 2.html itu tersebut. Selanjutnya ada div class right box. Ini adalah bagian konten kanan yang terdiri dari right top box dan right bottom box. Div class right top box ini adalah bagian atas dari konten kanan yang berisi profil penulis dengan heading, dan saya underline dengan tulisan profil penulis dan heading 3 dengan Merira sebagai nama penulisnya. Dan saya juga menambahkan foto. Di sini ada tag img src untuk menunjukkan lokasi gambar dan atribut. Dan alt ini sebagai teks alternatif jika gambar itu tidak tersedia. Selanjutnya ada div class right bottom box. Ini adalah bagian bawah dari konten kanan yang berisi informasi tambahan. Dan di sini tag center ini digunakan untuk agar tulisannya berada di tengah. Di sini responsi PMWeb saya berikan heading 3 dan ada informatika unsur 2023. Ini saya berikan tag P atau tag paragraf. Selanjutnya di sini ada div class footer box. Ini adalah bagian bawah dari halaman web yang berisikan teks hak milik PT Nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari CSS-nya. Yang pertama ada .header box. Ini adalah awal dari selector CSS yang menargetkan elemen dengan kelas header box. Display flex ini memungkinkan elemen-elemen di dalamnya itu diatur dengan tata letak yang fleksibel. Dan margin auto ini mengatur margin elemen header box ini menjadi auto yang akan membuat elemen ini terpusat secara horizontal. Justify content center ini membuatnya itu menjadi terpusat secara horizontal di dalam ruang fleksibelnya. Align item center ini mengatur konten di dalam header box menjadi terpusat secara vertikal. Height 100 px ini mengatur tinggi elemen menjadi 100 pixel. Width 100% ini mengatur lebar elemen header box menjadi 100% dari lebar kontainer. Dan border style solid ini mengatur
gaya garis batas border width 4px ini mengatur lebar garis batas elemen menjadi 4 pixel. Box sizing border box mengatur kotak elemen dengan ukuran total mencakup padding dan garis batasnya dalam perhitungan lebar dan tinggi. Selanjutnya tidak lupa juga ditutup dengan kurung kurawal. Lalu ada dot content box dengan pembuka kurung kurawal. Ini adalah bagian awal dari selektor CSS yang menargetkan elemen dengan kelas content box. Display flex ini mengatur elemennya menjadi fleksibel dalam tata letaknya. Justify content space between mengatur jarak horizontal yang merata. Gap 5px ini mengatur jarak elemen menjadi 5 pixel. Position relative untuk mengatur posisi elemen anaknya dengan koordinat relatif. Height 460px ini mengatur tinggi elemen menjadi 460 pixel. Width 100% ini mengatur elemen content box menjadi 100% dari lebar kontainer. Margin top 5px ini dan margin bottom 5px itu mengatur margin atas bawah dengan menjadi 5 pixel. Box sizing border box ini mengatur kotak elemen agar ukuran totalnya mencakup padding dan garis batas dalam perhitungan lebar dan tinggi. Selanjutnya ada dot left box. Ini ada width 65%. Gunanya untuk mengatur lebar left box tersebut. Border style solid ini mengatur gaya baris batas. Border width 2px ini mengatur lebar garis batas elemen menjadi 2 pixel. Position relative ini mengatur elemen dengan posisi relatif. Align content left digunakan untuk mengatur penjajaran teks ke kiri dalam elemen left box. Overflow scroll ini akan menambahkan bilah geser dalam konten. Selanjutnya padding left, ini properti ini mengatur padding dari sisi kiri elemen sebesar 10 pixel. Selanjutnya ada right box, display flex. Ini mengatur agar elemennya itu dapat diatur tata letaknya secara fleksibel. Flex direction column ini mengatur arah tata letak fleksibel untuk elemen-elemen menjadi kolom. Width 35% ini mengatur lebar elemen menjadi 35% dari lebar kontainernya. Selanjutnya ada right top box. Ini ada height 50%, ini mengatur tinggi elemen menjadi 50% dari tinggi kontainer yang dibuat. Border style solid ini berarti garis batas akan terlihat sebagai garis lurusnya. Selanjutnya border width 2px ini mengatur lebar garis batas elemen menjadi 2 pixel. Margin bottom 2px ini mengatur margin bawah elemen menjadi 2 pixel. Overflow scroll ini akan menambah bilah geser dalam konten tersebut. Selanjutnya ada dot right box bottom box dengan height 50% ini mengatur tinggi elemen menjadi 50% dari kontainer yang mengandungnya. Border style solid ini mengatur gaya garis batas yang berarti garis batasnya akan terlihat sebagai garis lurus. Border width 2px ini mengatur lebar garis batas menjadi 2 pixel. Selanjutnya ada dot filter box. Display flex ini untuk mengatur tata letaknya menjadi fleksibel dalam model flexbox. Margin auto ini menjadi terpusat secara horizontal di dalam kontainer yang lebih besar. Dan justify content center ini agar menjadi terpusat secara horizontal di dalam ruang fleksibelnya. Align item center ini mengatur konten di dalam footer box menjadi terpusat secara vertikal di dalam ruang fleksibelnya. Dan height 60px ini mengatur tinggi elemen menjadi 60 pixel. Width 100% ini mengatur lebar elemen footer box menjadi 100% dari lebarnya. Dan border style solid ini mengatur gaya baris batas menjadi solid. Dan border width 6px ini mengatur lebar garis batas menjadi 6 pixel. Box sizing border box ini mengatur kotak elemen sehingga ukurannya total mencakup padding dan garis batas dalam perhitungan lebar dan tinggi. Selanjutnya ada header box, hover, footer box, hover, left box, hover, right top box, hover, right top box, hover. Ini adalah
CSS yang mengubah gaya elemen dengan kelas tersebut saat elemen tersebut dalam keadaan hover atau kursor berada di dalam elemen tersebut. Dan border style dash ini mengubah gaya baris batas menjadi garis putus-putus saat elemen hover memberikan efek visual saat pengguna mengarahkan kursor ke elemen tersebut. Contohnya IMG ini adalah selektor yang menargetkan ke gambar dengan width 140 px. Ini mengatur lebar gambar menjadi 140 pixel. Selanjutnya untuk soal yang kedua ini hampir mirip dengan soal yang pertama tadi, namun di sini saya akan menjelaskan tentang pada bagian tag pad, href soal 1.html, tag u kembali. Jadi di sini menjelaskan bahwa ini akan membuat sebuah teks kembali yang berupa link yang ketika diklik nantinya akan balik lagi kepada soal 1. Selanjutnya di sini ada div class writebox. Ini berisikan tentang informasi upvote, downvote, dan tombol-tombol yang berfungsi untuk mengelola suara dan script JavaScript yang mengatur hitungan suara. Dengan text center yang nantinya akan membuat tampilan itu menjadi berada di tengah. Dan saya di sini membuat upvote dengan heading 3 dan downvote juga dengan heading 3. Div class tombol ini yang akan memicu fungsi JavaScript ketika diklik dari button ID upvote dan button ID downvote. Fungsi-fungsi ini menghitung suara dan memperbarui tampilan. Selanjutnya ada button ID hapus vote, on klik hapus vote. Ini adalah tombol untuk menghapus suara yang telah diberikan. Selanjutnya ada script let upvote count dan let downvote count sama dengan 0 yang dideklarasikan untuk menyimpan jumlah upvote dan downvote yang awal variabelnya ini diatur ke nilai 0. Function upvote dalam kurung dan buka kurung kurawal upvote count plus update vote count dalam kurung ini adalah fungsi JavaScript yang dipanggil ketika tombol upvote diklik, dan fungsi ini tuh menambahkan satu ke nilai upvote count dan kemudian memanggil fungsi update vote count untuk memperbarui tampilan jumlah suara. Function downvote count plus update vote count ini adalah fungsi JavaScript yang dipanggil ketika tombol downvote-nya diklik juga, dan fungsi ini tuh menambahkan satu ke nilai downvote count yang akan memanggil fungsi update vote untuk memperbarui tampilan jumlah suara. Selanjutnya ada function hapus vote if upvote count lebih dari 0, upvote count min, else if downvote count lebih dari 0, downvote count min, dan update vote count. Ini dipanggil ketika hapus vote-nya juga diklik, dan ini akan memeriksa apakah ada upvote atau downvote yang telah diberikan, dan jika ada upvote maka akan mengurangi satu dari upvote count, jika tidak maka akan mengurangi satu dari downvote count. Setelah itu mengurangkan suara, fungsi ini memanggil update vote count untuk memperbarui tampilan jumlah suara. Function update vote count document query selection ini selector ini adalah fungsi yang digunakan untuk memperbarui tampilan jumlah update dan downvote. Fungsi ini mengambil elemen H3 yang merupakan elemen ketiga dari elemen writebox dan mengganti teksnya dengan jumlah upvote dan downvote yang telah dihitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS dari soal 2 ini. Teks indent 20px ini mengatur jarak identasi dari awal teks dalam paragraf yang akan dimulai 20 pixel dari pinggir kiri elemen paragraf tersebut. Teks align justify ini mengatur tata letak teks dalam paragraf menjadi rata kanan dan rata kiri. Selanjutnya dot tombol dengan margin top 10 px ini mengatur jarak margin atas dengan jarak 10 pixel antara elemen tombol dengan elemen-elemen di atasnya. Margin bottom 10 px ini mengatur jarak bawah dengan jarak 10 pixel.
Selanjutnya dot header box display flex ini untuk mengatur model atau tata letak flexbox. Margin auto ini mengatur margin pada komposisi elemen menjadi auto yang akan secara otomatis untuk mengatur elemen tersebut. Justify content center digunakan untuk mengatur posisi elemen anak secara horizontal. Align item center ini merupakan bagian dari flexbox dan mengatur posisi elemen anak secara vertikal. Height 100px ini mengatur ketinggian menjadi 100 pixel, width 100% ini mengatur lebar menjadi 100% dari elemen yang berisi, dan border style solid ini mengatur tampilan garis batas elemen menjadi solid atau menjadi solid. Border width 4px ini mengatur lebar garis batas menjadi 4 pixel. Box sizing border box ini mengatur model kotak elemen menjadi border box. Selanjutnya ada dot content box display flex ini mengatur elemen untuk menggunakan model tata letak flexbox. Justify content space between ini adalah untuk mengatur posisi elemen menjadi horizontal. Gap 5px ini mengatur jarak atau spasi dengan jarak 5 pixel. Height 460 pixel ini untuk menentukan tinggi dari elemen tersebut menjadi 460 pixel. Width 100% ini mengatur lebar menjadi 100%. Margin top 5px dan margin bottom 5px ini mengatur margin atas dan margin bawah elemen sejauh 5 pixel. Box sizing border box ini mengatur model kotak elemen menjadi border box. Selanjutnya dot left box dengan width 65% ini mengatur lebar elemen menjadi 65% dari lebar elemen yang berisi. Border style solid mengatur tampilan garis batas elemen. Border width 2px ini mengatur lebar garis batas elemen menjadi 2 pixel. Align content left ini digunakan untuk tidak mempengaruhi tampilan secara signifikan. Overflow scroll untuk menampilkan belah perguruan vertikal, dan padding left 10 pixel ini untuk mengatur padding di sisi kiri elemen left box sejauh 10 pixel. Selanjutnya dot right box ini border style solid untuk mengatur tampilan garis batas elemen. Border width 2px ini mengatur lebar garis batas elemen, dan width 35% ini mengatur lebar elemen. Selanjutnya ada dot footer box display flex ini mengatur elemen untuk menggunakan model tata letak flexbox. Margin auto mengatur margin pada komposisi elemen. Justify content center digunakan untuk mengatur posisi elemen anak secara horizontal. Align item center merupakan bagian dari flexbox untuk mengatur posisi elemen secara vertikal. Height 60px untuk mengatur ketinggian menjadi 60 pixel. Width 100% mengatur lebar menjadi 100%. Border style solid mengatur tampilan garis batas menjadi garis solid. Border width 6px untuk mengatur lebar garis batas elemen menjadi 6 pixel. Dan box sizing border box mengatur model kotak elemen menjadi border box. Dengan model kotak ini, lebar dan tinggi elemen termasuk garis batas dan padding, sehingga tidak akan menambahkan ukuran tambahan ke elemen saat garis batas ditambahkan. Terima kasih.